Itu Bagian baju ada, tapi Nah. setelah sekian lama baju malah jadi kain lap. Kalau saya punya foto itu saya mana juga. Pejabat kita kadang nggak mau. Iya. Gubernur yang kemudian lahir dalam suasana bencana kan gitu. Podcastnya RRI Padang asik. Kali ini ada Bang Charles Simabora. Selamat sore, pagi, siang, entahlah pokoknya. Selamat lah Bang Charles. Apa Iya. kabar? Alhamdulillah baik. Selamat apa ya? Selamat hari aja lah. Selamat hari. Good day. Good day. Good day. Iya, Karena good day. kalau dalam studio kita kan nggak tahu ini malam, siang atau Iya. pagi. Semuanya Sama terang saja. aja semuanya ya. Kali ini mungkin kita ngobrolnya nanti aja Bang. Kan udah lewat nih PSBB, New normal. new normal. Kalau di kita istilahnya tatanan kehidupan baru. Wah. Seperti istilahnya Sunda Empire itu ya. Iya, Sunda Empire punya tatanan kehidupan baru. New order gitu kan. New order. New order. Tapi yang nggak bisa dilupain, kan kemarin perjalanan pilkada keputus, kehenti. Ya, ya. Sekarang kabarnya mau dilanjutin. Ya. Udah mulai naik, udah mulai perkenalan, Ya. udah mulai sosialisasi, Udah mulai semarak. udah mulai semarak, baliho makin banyak. Ya. Nah sekarang kan masih katakanlah masih belum aman nih Bang, masih pandemi, kita nggak tahu klasternya masih banyak, masih belum landai. Nah ini masih aman gak sih ngadain pilkada di tengah ini kalau dari sisi hukum? Ya, kalau dari sisi hukumnya ya, berdasarkan Perpu nomor 2 tahun 2020 kan, pilkada yang kemudian semestinya dilakukan di bulan September kan, Ya. akhirnya ditunda Ditunda. ke bulan Desember. Nah, itu landasan hukumnya. Nah, pertanyaan berikutnya kan yang tadi apakah masih aman? Ya. Kalau kita waktu itu termasuk saya mendorong ya pilkada ini tidak dilaksanakan 2020. Jadi koalisi Ditunda aja maksudnya. Iya, koalisi kawan-kawan masyarakat sipil termasuk kita di Pusat Studi Konstitusi waktu itu ya termasuk yang mendorong, dan kita ikut mendiskusikan juga materi muatan Perpu itu agar pilkada itu didorong di 2021, ditunda ke 2021 Desember ya. Kalau mau didorong ke sana. Kenapa? Setidak-tidaknya memberi ruang untuk penyesuaian. Ya. Penyesuaian terhadap kalaupun kita mau menerapkan new normal itu. Nah sekarang kan tidak semuanya bertumpuk-tumpuk ya. Artinya di tengah new normal itu kita kan perlu penyesuaian segala sektor. Ya. Ekonomi perlu penyesuaian, agama perlu penyesuaian, pendidikan perlu penyesuaian. Lalu tiba-tiba kita harus menyelenggarakan pilkada. Yang kemudian semuanya memang kemudian belum pernah dicoba ya. Yang paling dikhawatirkan itu adalah kedisiplinan kita Ya. masyarakat terhadap standar protokol kesehatan yang kemudian akan digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah itu kan belum terlihat. Ditambah kemudian tren angka COVID itu kan meningkat terus ya dari terakhir itu hampir 1.300-an per hari ya kalau nggak salah. Kalau nggak salah saya itu terus hampir memecahkan rekor terus. Nah di beberapa daerah. Jadi meskipun Sumatera Barat mungkin trennya agak mulai melandai ya. Tapi kan secara serentak di Indonesia kan ini masih dalam tanda merah. Buktinya apa juga? Jangan lupa secara hukum status kita dalam bencana nasional non alam itu masih berlaku. Masih berlaku ya. Dengan Kepres 12 2020 kalau nggak salah saya itu. Dan itu belum dicabut oleh presiden. Ya, ya. Dan arti kita ini sekarang masih dalam suasana bencana. Nah, kalau suasana bencana pilkada itu mestinya ditunda. Ditunda sampai kapan? Sampai selesainya bencana kan begitu. Nah, Tapi lalu kalau nggak selesai gimana? nah itu dia yang mau dijawab. Nah. Begitu ini tidak selesai, Ya. nah, setidak-tidaknya kita sudah mampu untuk melakukan penyesuaian diri. Jadi sekarang itu kita coba fokus dulu ke hal yang mendasar, kebutuhan hak-hak warga yang paling mendasar. Misalnya kalau bicara tataran new normal itu, ya mesti kan diuji dulu di dalam konteks kesehatan, uji dulu dalam konteks pemenuhan hak atas ekonomi warga masyarakat ya, karena itu yang kemudian terdampak langsung. Jadi fokus dulu ke situ, pemulihan kesehatan, pemulihan ekonomi, termasuk hak atas pendidikan dan lain-lain. Itu yang menjadi prioritas. Ya. Kalau itu sudah terselesaikan, mari kita bicara hak politik itu yang kemudian dalam konteks ini adalah untuk melakukan menyelenggarakan pemilihan umum. Jadi
disiapkan dulu kondisi yang normal itu, yang new normal itu, dan masyarakat sudah terbiasa sehingga begitu kita mau menyelenggarakan pilkada itu ya orang sudah paham gitu, sudah disiplin untuk physical distancing, sudah disiplin untuk menggunakan protokol kesehatan, termasuk yang lain-lain, termasuk juga instrumen-instrumen yang akan digunakan dalam pilkada. Nah sekarang tidak, numpuk-numpuk semua, jadi new normal ini seperti apa aja kita belum tahu kan gitu ya. Sekolah saja itu kan bingung sekarang new normal itu, mau daring mau apa dan segala macam. Lalu di pasar juga bingung, di tempat ibadah juga. Jadi belum pada posisi orang semua kemudian hidup dalam kondisi yang sudah memahami apa itu new normal. Nah makanya resikonya menjadi besar. Resikonya bukan pada ancaman kesehatan saja, tapi resiko pada kualitas pemilihan kepala daerah yang akan kita laksanakan, di mana kemudian dalam kondisi normal saja, satu partisipasi masih rendah, yang kedua juga pelanggaran, ya, tingkat pelanggaran yang dari tahun ke tahun kita juga setiap dari pilkada ke pilkada ya, selalu ada di dalam kondisi normal. Lalu yang ketiga juga kesiapan dari penyelenggara kita, baik dalam secara kapasitas kelembagaan mereka menyesuaikan protokol ini, ditambah juga mekanisme penegakan hukumnya juga harus penting kita pikirkan. Makanya kemudian tidak hanya bicara penting selenggarakan lalu kita kita lihatlah hasilnya. Nah memang kemudian juga dikatakan ya kalau ternyata memang kita nggak sih, kita cobalah dulu itu kan. Jadi kan kalimat ini yang kemudian kita kritik, ya kok dicoba-coba begitu. Kalau memang rasanya tidak mungkin, kita tunda lagi lah. Kira-kira di dalam Perpu juga begitu bunyinya. Seperti itu. Jadi kayaknya di tahun ini kalau ada joke gitu ya, ada candaan, anak sekolah sekarang lulusan corona. Iya, betul. Bisa jadi nanti pilkadanya gubernur corona gitu. Nah, khusus untuk pilkada itu bukan hanya gubernur corona, kemudian ya gubernur yang kemudian lahir dalam suasana bencana kan gitu. Nah, yang paling penting itu efek berikutnya adalah itu tadi ya, bagaimana kemudian suasana kebencanaan ini dalam tanda petik bisa saja menguntungkan salah satu pihak. Jadi prinsip adil ya, persaingan yang adil itu kemudian menjadi tercederai. Kenapa? Terutama yang kemudian daerah-daerah yang pilkadanya ada petahana. Ini yang penting sekali perlu diingat. Bagi daerah dalam kategori bagi daerah yang kemudian petahananya maju, setidak-tidaknya dia punya fasilitas jabatan untuk terus melakukan kegiatan-kegiatan dalam tanda petik ya, lebih leluasa dibanding kemudian orang yang kemudian tidak berstatus petahana. Kenapa? Dengan bungkus dia sebagai pejabat yang masih menjabat kan dia bisa berubah bentuk ya, menjadi ketua satgas ataupun menjadi gubernur atau wali kota, bupati sekaligus untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan pemerintahan. Dan itu semua kan fasilitasnya pasti tidak ada halangan gitu. Nah, sehingga dengan pola seperti itu, fasilitas itu dia di satu sisi dia juga bersaing untuk maju pilkada. Ini yang kemudian potensi penyimpangannya, konflik kepentingannya di situ, pemanfaatan jabatan itu yang kemudian berpotensi. Di mana kemudian dalam hari ini ketegasan kita terhadap perilaku seperti itu kan juga tidak ada terhadap petahana. Sementara bagi yang non petahana misalnya kan, kalau yang pendatang baru kan dia harus mengikuti protokol itu ya. Lalu misalnya dia hanya bisa bergerak dalam rangka untuk kegiatan kepemiluan atau pilkada ini kan begitu. Jadi harus datang ke masyarakat itu. Hanya kalau datang begitu saja mengumpulkan orang segala macam dia kan tidak bisa begitu, harus begitu standar. Nah, sementara yang pemerintahan kan misalnya salah satu contoh saja pembagian bansos misalnya itu kan sering dikhawatirkan juga kan bisa dibungkus ya. Sudah banyak kejadian. Para pejabat pasang fotonya di kantong asoy bansos itu. Padahal kalau dia sadar itu kantong asoy setelah diambil isinya ya. Kan jadi kadang-kadang jadikan tempat sampah gitu ya, dibuang orang ke tempat pembuangan sampah kan dipijak-pijak orang itu. Kalau saya punya foto itu saya marah juga. Tapi pejabat kita kadang nggak mau. Mau aja dia begitu-begitu. Apalagi ada kantong AC logo presiden ya, lembaga kepresidenan, tiba-tiba dibawa ke pasar, ya kan, lalu jatuh atau dijadikan tempat sampah. Kan? Tapi itu kan udah kejadian selalu seperti itu, artinya seperti kampanye di masa normal pun pembagian baju itu ada, pembagian baju ada. Tapi setelah sekian lama baju malah jadi kain lap, kan? Gitu. Kalau mereka menyadari itu, mestinya kan mereka menjaga juga ya.
Ya, itu yang saya ingin salah satu aturan aja ya. Makanya kemudian dalam kondisi normal saja pertarungan antara petahana dengan non petahana itu sudah tidak adil ya. Sudah. Pokoknya memang itulah resiko jadi petahana pasti lebih diuntungkan. Ya. Apalagi dalam kondisi pandemi. Termasuk juga yang kita khawatirkan itu adalah ini akan meningkatkan maraknya politik uang. Ya kan di tengah pandemi ini kan masyarakat masih butuh bantuan banyak yang kena PHK, banyak yang tidak bekerja segala macam. Ya. Nah ini datanglah para calon ini yang kemudian dengan bungkus kegiatan sosial segala macam. Kali itunya sih kita mungkin secara kemanusiaan mungkin bisa diterima ya. Tapi kan ini seolah-olah menggeser tanggung jawab negara untuk memenuhi kebutuhan warga itu ke pasangan-pasangan calon. Yang mana perbuatan-perbuatan seperti itu kan sebenarnya kalau secara hukum kan ya kita kategorikan sebagai money politik dan segala macam itu. Nah ini kan juga menjadi pertanyaan, kok tega-teganya itu dilakukan kan begitu. Tapi potensi itu besar nggak di saat sekarang ini? Sekarang sudah terjadi. Udah banyak kan pasangan calon sudah ada kan kita bisa lihat di media. Wali kota atau gubernur? Gubernur sama, gubernur, bupati, wali kota, calon semuanya sudah sama ya. Sudah bekerja, bagi hand sanitizer, bagi ini dan segala macam itu lah. Nah itu kan dalam konteks politik kan itu tidak gratis gitu ya, pasti ada feedback yang diinginkan. Tapi dalam konteks kalau logika masyarakat ya biar aja kan orang berbuat baik mau dilarang gitu kan. Toh juga kita belum tentu memilih dia, iya tapi kan ini yang kemudian merusak bagi kita, mencederai ya nilai-nilai kejujuran dalam pemilihan umum itu yang penting kita jaga begitu. Artinya kalau itu kita biarkan ya orang-orang yang berduit banyak itulah yang nanti bisa leluasa untuk berbuat hal seperti itu. Jadi menjadi dilema kita. Di satu sisi masyarakat butuh santunan lah gitu kan. Lalu ada orang dalam rangka pilkada memberi santunan, dilarang seolah-olah kita tidak memenuhi kemanusiaan. Dibiarkan itu praktik menyimpang gitu kan begitu. Dan bagi masyarakat pun kalau misalnya nggak diterima kita butuh ya apalagi di Minang kan kalau keluar bahasa Minang saya kan nggak ada doa penolak rezeki. Masalah pilihan katakan itu masalah belakang kan gitu. Tapi ini kan menjadikan masyarakat kita permisif dengan perilaku seperti itu. Nah itu kan sering juga nih Bang. Artinya kita ambil aja duitnya, kita ambil barangnya, tapi pilihan ya tergantung saya gitu. Kan itu yang salah kan gitu. Itu salah gitu kan gitu. Kenapa? Uang yang dia berikan itu kan bukanlah uang yang kemudian gratisan betulnya. Kan ya kalau kata orang tidak ada makan siang yang gratis. Kan? Pasti dia akan butuh feedback ya. Nah feedbacknya adalah ya mungkin tidak dari masyarakat langsung. Kan kita juga tidak mungkin memberikan feedback langsung ke dia uang. Oh kemarin saya dikasih 100, besok saya kasih kan tidak begitu. Feedback itu akan dia terima ketika dia terpilih kan begitu. Melalui apa ya rekayasa anggaran kan begitu. Anggaran. Nah disinilah kemudian membuka ruang praktik-praktik korupsi itu. Ya kalau hitungan-hitungan kita itu kan kalau dia hanya berharap kepada pilkada itu ya kalau logika normalnya. Kalau dia hanya kepala daerah itu kalau hanya berharap dari gaji. Ya kan, itu kan tak ada tuh dapat duit sama sekali kan gaji kan kalau nggak salah 7 jutaan ya, ditambah tunjangan itu ya ada gaji pokok ya. Nah kalau uang operasional segala macam itu masuk tergantung kegiatannya. Nah artinya kalau pakai hitung-hitungan itu kan dengan biaya yang dia keluarkan sebenarnya nggak masuk akal. Orang mau melakukan itu. Tapi sebenarnya kan itu yang kemudian dibuktikan oleh KPK dengan banyaknya kepala daerah yang ditangkap. Nah apakah kita menerima hal seperti itu kan begitu. Jadi jangan biarkan orang kemudian memberikan uang kepada kita, lalu setelah itu dia akan merampok uang kita, meskipun tidak secara langsung ya, melalui APBD yang kemudian kita bayarkan pajaknya setiap tahun itu. Nah itu yang kemudian sebenarnya yang praktik yang terjadi hari ini. Nah kalau seandainya kita bisa menolak itu, dalam tanda petik begini, kalau kita bisa ringankan beban para calon kepala daerah itu untuk tidak melakukan politik uang, betul-betul kita memilih karena program dan segala macam itu, mereka juga setidak-tidaknya juga tidak terlalu besar untuk mengeluarkan biaya. Nah begitu itu yang terjadi kan, ya kita berharap mereka bisa mengabdi lah kepada masyarakat. Jadi kalau bahasa lainnya itu ya lalu siapa sih yang bertanggung jawab kalau seandainya kepala daerah itu menyimpang ya? Ya jangan-jangan kita bertanggung jawab. Kenapa? Karena kita waktu itu memilih dia gara-gara kita nerima uang begitu. Itu yang terjadi kan selama ini dan itu terbukti tidak hanya persoalan nanti dia
melakukan penyimpangan perizinan, sumber daya alam dan segala macam itu, mutasi pegawai segala macam. Ya. Artinya ya logika itu, karena memang transaksinya begitu. Oke, sekarang saya investasi dulu, saya bayar Anda semua untuk memilih saya. Ya, nanti kan saya akan pakai uang. Nah, itu biasanya itu yang sering dipakai itu kalimat itu, kata itu, investasi. Iya. Saya itu investasi bukan money politik. Nah, ya itu kan bagian dari upaya pembenaran logika bisnis. Menghaluskan kata gitu. Iya, padahal praktiknya sebenarnya nyuap kan gitu. Nyuap pemilih gitu. Nyuap pemilik suara berarti ya. Oke, saya pernah lihat Bang Charles itu juga punya BCL. Apa sih BCL? Bunga Citra Lestari? Bukan. Oh, Unge kali ya, Unge. Apa itu BCL, Bang? Iya, BCL Talk ya, Bang Charles Law Talk. Bang Charles Law Talk. Law Talk. Oh, berarti lebih banyak ngobrolin hukum. Diskusi hukum yang kemudian ringan-ringan seperti sekarang ini lagi. Kok ini berat kayaknya. Wah. Kalau masih ada ketawa nggak ada yang berat. Oh gitu ya. Wah, berarti kalau ada anggota DPR yang ketawa-ketawa berarti masih ngebahas yang nggak berat berarti ya? Iya, berarti nggak serius itu. Nggak serius. Ya, cuma keseriusan itu kita bisa serahkan ke pendengar saja. Karena kalau dalam Orang Minang itu kan dalam negara kan dilaluan juga. Apa istilahnya itu kan? Iya. Bagara nan kandak lalu juga kan. Kandak lalu juga. Iya benar. Jadi kita sampaikan itu secara ringan. Pesannya sampai gitu. Pesannya sampai. Ya, tapi kalau kita lihat perkembangan sekarang ini udah jalan nih. Ya. Desember tinggal 6 bulan lagi. Nah, ini juga yang tantangan kan. Akhirnya kan kemudian kalau kita lihat skema besarnya, alur ceritanya. Ya. Yang agak sedikit ngotot dalam tanda petik ini diselenggarakan di Desember itu kan sebenarnya kan pemerintah dan DPR. Nah, gimana kemudian karena keputusan itu kan bertiga sebenarnya, KPU, pemerintah, DPR. Ya. Nah, kita sering mengatakan ini kok pemerintah dan DPR apa sekali gitu. Dan coba dibaca di media narasi-narasi dari Menteri Dalam Negeri misalnya. Ini bisa memberi stimulus ekonomi. Ya. Lalu ini untuk insentif uji kekebalan dan segala macam gitu-gitulah. Artinya memang kalau dari segi angka ya, yang kemarin saja mau diajukan itu hampir 5 triliun ya untuk tambahan itu. Kalau itu berputar di masyarakat kan, logika pemerintah kan selalu begitu. Berputar di masyarakat itu akan menggerakkan ekonomi, belum lagi potensi uang dari pasangan. Tapi realitanya kan nggak seperti yang seindah yang dibayangkan. Iya, tapi kan risiko itu tadi. Lagi-lagi kan uang beredar kalau kemudian banyak orang sakit kan percuma juga kan begitu. Iya. Artinya, jadi sebenarnya kan kita ini yang kita kritik di situ. Jadi kita bukan anti dilaksanakan pada anti bulat-bulat gitu ya. Iya. Tapi kan kita harus lihat trennya begitu. Selalu dicontohkan negara lain, Korea Selatan dan segala macam gitu kan. Ya. Padahal kalau emang pas itu Indonesia dibandingkan dengan Korea Selatan. Mungkin kiblat Indonesia sekarang K-pop kali ya. Ya kalau untuk itu saya setuju ya. Drakor gitu. Saya tuh awal drakor apa? Saya kira ini kayak kelompok sekte. Ya sekte aliran keras metal itu kan drakor ya. Drakor dari neraka atau apa gitu. Ternyata drama Korea. Ya kalau itu boleh lah kita niru ke sana ya, hiburan. Tapi kalau untuk konteks kepemiluan kan nggak bisa. Ya. Korea dengan wilayahnya nggak begitu besar, Indonesia kan luar biasa, negara kepulauan, sebaran penduduknya yang begitu ini kan. Dan kita keteteran kan dalam mengendalikan, buktinya kan angka COVID-nya meningkat terus kan. Gitu. Ya. Nah kecuali, dan jangan lupa di sana kan sudah mulai turun waktu itu. Tapi jangan lupa juga setelah pemilu mereka justru naik lagi kan begitu. Ya. Nah. Artinya ini yang kemudian lupa. Jadi yang dijadi contoh, orang sana tetap pemilu kok, kenapa kita tidak gitu. Akhirnya yang dimunculkan, pokoknya pemilu bisa jalan sepanjang katanya kan begitu. Ya. Protokol kesehatannya dipenuhi, ketertiban pemilih. Contoh saja yang paling sederhana, kampanye misalnya kan. Ya. Sekarang memang akan didesain kampanye di dunia maya saja, oke lah. Lalu akan didesain juga kalau tidak kampanye di terbuka gitu ya. Tapi kan kemudian tujuan kampanye kan menjadi tidak tercapai. Perkenalan terhadap publik kan ya. Bahwa memang kemudian kampanye di dunia secara terbuka kan juga perlu dievaluasi efektivitasnya. Tapi artinya kemudian sejauh mana kemudian taruhlah bisa mau dialihkan ke kampanye yang daring. Ya. Sejauh mana juga itu efektif menjangkau masyarakat. Kenapa? Karena aksesibilitas internet kita kan misalnya kan
tidak juga kuat gitu. Ya. Kita pengalaman ikut zoom webinar segala macam itu ya, ya kadang-kadang terganggu juga itu. Putus-putus. Kalangan terbatas loh, kalangan yang biasa melakukan apalagi itu sampai menjangkau masyarakat itu. Jadi Ya. kita mengkhawatirkan publikasi ya dan sosialisasi calon itu memang tidak akan mudah gitu dibandingkan dengan negara yang tadi sudah maju tadi seperti Korea Selatan. Oke. Lalu yang paling sederhana saya pernah cerita begini, ketertiban kita terhadap physical distancing misalnya. Nah, kan waktu itu ada acara yang saya ikuti, dia contohkan di Korea itu orang berbaris Ya. dengan jarak yang apa ya? Memang sekitar semeter setengah meter. Kira-kira orang sampai Indonesia bisa begitu? nggak bisa kayaknya. Nggak bisa. Nggak bisa. Pencari kerja aja Nah, dempet. waktu bagi bansos di kantor pos kan, Dempet. dempet. Dan bagi kita kan pemilu itu ya betul-betul ajang silaturahmi kadang-kadang kan gitu. Lama udah sombong gitu. Karena selama ini mungkin kalau di sana saya pikir masih bisa. Saya kadang berpikir juga secara psikologi masyarakatnya. Ya karena di luar negeri itu kan kayak negara Jepang, Korea itu kan udah individualis ya. Ya. Di kereta saja mereka cukup main HP aja gitu. Jadi begitu disuruh antri begitu mereka biasa aja. Ya. Kiri kanan enggak saling sapa udah biasa kan gitu. Main HP. Nah, kalau kita kan enggak. Pergi ke TPS itu, Pak, apa kabar? Ngumpul rame-rame itu. Kabar siapa? Itu dia. Jadi yang begitu-begitu tuh. Kultur itu yang kemudian saya pikir memang harus dijaga betul. Oke. Lalu protokol kesehatan hanya dipahami pakai APD segala macam. Cuma pakai masker gitu ya. Berapa berat juga beban yang harus kita tanggung itu. Oke. Kita sampai di APD dulu deh. Nah, Nanti kita lanjut lagi mungkin kalau misalnya udah mau dekat-dekat kita bahas lagi yang lebih seru. ya kita adu kuliti lah calon-calon ini. Oh gitu? Ya. Boleh. Berarti tapi yang nguliti Bang Charles ya? Boleh kita lihat. Iya, saya coba ngebakarnya aja. Kita uji lah anunya. Sekarang kan banyak muncul calon-calon baru yang kemudian kemarin kartunya sudah mulai mati, ternyata gara-gara hidup lagi kan. Kartunya mati, hidup lagi. Reinkarnasi itu namanya. Iya, udah sempat mau pindah ke tempat lain kan, ternyata hidup lagi. Gara-gara itu ada juga sih hikmahnya ya? bagi calon penundaan ini. Oke deh, kalau gitu terima kasih Bang Charles. Siap. Kita ketemu lagi nanti. Kita ketemu lagi di podcastnya dari Padang. Iya. Jangan lupa juga BCL Talk. BCL Talk. Di subscribe ya di subscribe BCL Talk juga Iya. podcastnya RRI Padang. Sip. Iya.